Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama panggilan saya lebih ke nama panggilan ya. Saya lebih dikenal dengan nama Obay Minoral. Nama aslinya bukan. Ya. Terus di Teaba saya sebagai founder sekaligus owner. Sejarah berdirinya Teaba itu dimulai dari tahun 2015 ya, secara permerekan nama brand Teaba itu. Teaba itu lahirnya sebenarnya di Jakarta. Waktu saya masih tinggal di sana, sekaligus aktivitas yang lainnya. Lalu saya membuat Teaba itu pertama kali itu dalam konsep kemasan, dalam botol itu. Produk utamanya waktu itu minuman rempah, teh tarik rempah, atau yang biasa kami sebut dengan nama cai masala. Karena responnya bagus waktu itu, jadi saya terpikir buat gimana kalau ngembangin. Nah, terus tahapan selanjutnya itu saya melakukan penjualan lewat food court, tapi lebih ke bazar nih ya, bazar yang cuma 3 hari, terus 5 hari, dan responnya makin tumbuh gitu. Nah, akhirnya karena ngelihat prospek yang bagus ini, saya berpikir kenapa Teaba ini nggak saya jadiin brand lokal Palembang. Akhirnya saya pulang kampung ke Palembang, lalu saya bangun sebuah kedai yang waktu itu di Jalan Kapten Arifai ya, di tahun 2016. Jadi selang berdirinya Teaba itu sampai ke berdirinya dalam bentuk kedai itu 1 tahun. Begitu. Oke, kalau dari segi produk sih kami menyebutnya itu akulturasi sebuah masakan India ex Melayu. Jadi kenapa begitu? Karena para orang tua kami, karena ini terinspirasi dari orang tua, utamanya kakek ya. Itu kakek saya itu keturunan India yang dia merantau di Palembang sekitar tahun 30-an akhir, lalu dia mendirikan suatu kedai martabak. Dari situ saya terinspirasi, tapi dengan sentuhan taste Melayu Nusantara. Jadi base-nya itu masakan India, tapi dengan cita rasa Melayu. Jadi kenapa saya sebut ini sebagai akulturasi, begitu. Sederhana sih, nggak ada filosofi-filosofian, hanya terinspirasi dari seorang orang tua ya. Teh itu ya sangat harfiah sekali ya. Teh itu ya sebuah minuman. Minuman, aba itu orang tua. Jadi kalau kita padu padankan ya minuman yang dibuat oleh orang tua gitu. Lebih tepatnya minuman teh tarik yang dibuat oleh bapak gitu. Karena kita memanggil orang tua lelaki itu kita sebut aba. Gitu. Budaya itu. Iya, gitu. Jadi ya dikaitkan teh dan aba jadilah Teaba. Dan waktu itu juga belum ada sebuah brand yang legal ya, yang sudah terlindungi haki hukum gitu, belum ada gitu. Jadi Teaba akhirnya bisa, dan proses untuk terlindungi itu lumayan cepat. Jadi di tahun 2015 itu Teaba udah melakukan pelindungan haki. Ya pertama ini irisannya sudah ada karena orang tua saya juga bisnisnya ini. Jadi saya hanya membuat positioning yang berbeda, hanya positioning yang berbeda. Jadi orang tua saya itu mengedepankan produk martabak, saya hanya memuternya mengedepankan produk cai masala atau teh tarik rempah tadi. Sangat simpel sekali, hanya memutar positioning, gitu. Nah, ya karena waktu itu saya nggak terlalu konsen terhadap coffee shop, karena ini udah ada, ya udah kenapa ini nggak dinaikin jadi suatu brand lokal yang bisa menasional atau mendunia, harapan saya begitu. Karena waktu itu segmen anak muda itu emang yang paling banyak mengkonsumsi suatu produk, ya kan? Ya anak muda udah pasti itu jadi, tapi kita juga welcoming terhadap semua kalangan.
semua usia kita welcome gitu. Ya, nggak membatasin hanya anak muda, enggak. Karena produk kami atau produknya Teh Aba ini ya bisa dikonsumsi semua kalangan gitu. Jadi perjalanan Teh Aba juga nggak terlalu mulus-mulus banget gitu ya. Jadi 2016 running, lalu 2019 tidur, ya mungkin ada kebosanan di situ. Plus ada tren COVID, ya kan. Tapi aktivasi Teh Aba tetap jalan. Aktivasinya melalui online, hanya melayani open order, pengiriman online. Iya, terakhir. Nah, momentumnya itu ya di tahun ini. Ketika itu kita diajak berkolaborasi bersama Rumah Lur ya di Ramadan kemarin. Wah, ini momentum nih, kenapa enggak kita ambil? Alhamdulillah responnya juga bagus. Banyak pelanggan-pelanggan Teh Aba lama yang datang kembali, merindukan itu. Kami sangat senang dan bangga sekali ya. Itu sebuah kebahagiaan bagi kami. Terus akhirnya saya dapat di sini karena di sini ada yang udah lebih duluan yang membuka jalan ini ya, di lantai 3 ini udah duluan Agam Pisan. Ya, terima kasih Agam Pisan, iya, sebagai keberanian beliau iya, membuka jalan ini akhirnya diikuti oleh Teh Aba dan brand-brand lokal lainnya, termasuk juga berkembang ke lantai-lantai lainnya. Ya, ini suatu tren ya, suatu tren baru saya sebut karena di Palembang. Iya. Kalau di luar ya bukan hal yang baru ya, begini kan. Iya, kita nggak ngukur di luar karena kita ngomongnya yang lokalan aja. Nah, di Palembang ini suatu hal yang baru, terutama di brand-brand lokal yang digalangi oleh anak-anak muda, kreatif. Akhirnya ekosistem ini tumbuh, begitu. Jadi semangat ekosistem dan kolaborasi ini ya emang spirit kita buat tetap eksis dalam proses membangun brand-brand lokal. Ya, itu benar sekali ya, tradisional, pasar tradisional dengan segala kerumitan dan kendala-kendalanya, ya kami anggap itu tantangan, justru sebagai tantangan. Kalau kita nggak memulainya dari sesuatu masalah, bagaimana solusi itu akan hadir? Begitu kan? Ya, kalau sebuah konsep solusi ataupun inovasi itu kan karena berdasarkan adanya masalah. Jadi karena di sini stigma dan masalah itu ada, bahkan di lantai ini pun sebelumnya kan itu sangat sepi sekali dari pengunjung, sangat sepi sekali. Bahkan pedagang-pedagang lainnya itu mengeluh dengan keadaan itu, belum lagi tren marketplace yang sangat disruption ya istilahnya gitu ya, disruption. Akhirnya kita hadir di sini memberikan suasana dan ruang yang baru gitu. Para pedagang pun senang, ekonomi mereka juga ikut tumbuh, bahkan pedagang-pedagang lain seperti pedagang asongan ataupun ya ibu-ibu bibi jualan itu ikut merasakan efeknya itu. Begitu. Jadi ya setiap ada suatu yang jelek, kalau kita nggak ikut untuk menjadi bagian dari itu, gimana solusi itu akan tumbuh gitu. Iya. Jadi fungsi kita bertarung dalam sebuah masalah itu ya tantangan buat kita sendiri. Begitu. Kalau menu tetap ya, core produk kita itu cai masala, cai tarik rempah dengan beberapa variannya, itu yang kita tetap jadikan sebuah identitas utama dari Teh Aba. Judulnya pun Teh Aba kan? Iya. Lalu diikuti sama ya martabak, roti canai, biryani, dan makanan-makanan yang bernuansa rempah lainnya. Ya, cai masala itu dibahasakan sederhana ya, teh tarik dengan racikan rempah sebanyak 7 jenis rempah. Ya, 7 jenis rempah dari sumber mata air berbeda. enggak, ini joke. 7 sumber mata air yang sudah didoakan oleh 7 bidadari. Oh, enggak, ini jokes. Ini jokes. Jadi teh tarik rempah dengan 7 racikan rempah-rempah yang berbeda gitu. Ya asalnya cai masalanya dari India. Nah, hanya di versi Teh Aba itu udah diinovasi lagi, udah diimprovisasi supaya taste-nya itu dapat ke lidah
orang awam tuh bisa menikmatinya, jadi nggak terlalu kayak minum jamu. Kalau teh aba dari dulu kita relatif murah sih, di kisaran belasan ribu, terus 20-an ribu, ya, relatif murah. Nah, dengan kualitas ya bisa dicoba dan diadu. Ya Indonesia juga kan kaya akan rempah-rempah ya, tapi nggak semua rempah yang kita pakai itu berasal dari Indonesia, walaupun secara besar itu di Indonesia udah ada tersedia. Kayak misalnya kapulaga. Kapulaga itu kita pakai yang dari India. Jadi warnanya tuh warnanya hijau, beda sama kapulaga lokal buatan yang dari Indonesia itu. Itu aja sih. Kalau selainnya kayak kayu manis, cengkeh, pala itu dari Indonesia. Jadi kapulaga, adas jinten itu baru dari India. Ya visinya dari dulu kita nggak muluk ya, visi kita bagaimana usaha ini bisa berkembang dan bermanfaat serta bertumbuh bagi siapapun, termasuk tim kami, tim Teh Aba ataupun orang-orang yang merasakannya. Gitu. Ya kalau misinya ya nyari nafkah. Nyari nafkah, semua orang pengen nyari nafkah. Walaupun ada harapan lain, misinya bisa punya cabang lain, yaitu insya Allah kedepannya ada begitu. Iya. Hal yang menarik tentunya masalah ya. Masalah. Ya, karena bagi saya pribadi, kalau nggak ada masalah ya nggak ada solusi. Ya, seorang yang dituntut untuk kreatif itu harus ada masalah. Jadi ada istilah zona kampret itu ya begitu, karena dia nggak punya masalah. Iya kan? Iya. Comfort zone itu kan begitu kan, zona kampret itu karena dia ngerasa udah nggak punya masalah. Ya duit ada, gitu kan, nyaman, apa-apa tinggal call gitu ya. Karena masalah ya maka muncullah solusi, begitu kan. Ya manusia nggak dikasih masalah gimana dia mau tumbuh. Ini kan dikasih cari masalah. Nah kan kena kan pancingannya kan. Iya, jadi ada masalah ya kata Aba, pesan cari masalah. Iya, closingnya. Menarik itu. Pertama ya itu memang seni dalam memasak, membuat martabak emang begitu seninya. Tinggal kita kembangkan lagi agar ini menjadi sebuah tontonan, ya kan, tontonan supaya orang melihat ke sini ada pengalaman. Wah menarik ini, iya. Karena tren sekarang kan melihat kan, melihat dan memvisualkan. Iya. Jadi kalau nggak ada hal yang menarik, ya orang ngapain jauh-jauh ke sini? Effortnya tinggi loh, parkirnya jauh 300 meter jalan kaki menghadapi tempat-tempat yang unik gitu. Kalau bagi saya ya sangat penting. Nah, karena tren komunikasi yang secara kontinu berkelanjutan itu ya udah eranya sekarang. Berbeda di zaman dulu ya. Zaman dulu menyampaikan informasi itu kan mouth to mouth, salah satunya ya. Iya. Kalaupun lewat media, mungkin medianya masih konvensional. Karena apa enggak, media sekelas sosial media ini nggak kita manfaatin gitu. Ya lakukan aja apa yang kita bisa lakukan itu kan. Iya. Ya tentunya dengan identitas yang udah kita fix begini loh, identitas Teh Aba tuh ya begini. Jangan di luar itu. Jam operasional dari jam 8 sampai jam 6. Ya, jam 8 pagi sampai jam 6. Kalau nggak kehabisan. Kalau untuk di online Kak? Aduh. Online manual sih, kalau pengen order manual, kontak person, dia order jasa kurir, ya udah gitu aja. Kalau harapan untuk di lantai 3 ini ya kita tetap konsisten terhadap semangat kita, yaitu kolaborasi, membangun ekosistem yang suportif dan tentunya adil. Maksudnya adil itu ya kita nggak gontok-gontokan, nggak menjelek-jelekan ke tetangga, membangun campaign yang buruk terhadap brand lain, nggak begitu.
Jadi kalau pengen kita membangun ekosistem yang sustain, berkelanjutan, ya semangat tumbuh bersama itu harus. Kalau udah ada yang main belakang itu udah selesai. Teh Aba itu dapat baru sih, ini baru semenjak buka di sini akhirnya Teh Aba punya moto atau tagline yaitu Spice of Life. Ya artinya membumbui kehidupan. Jadi kalau kehidupan tuh punya bumbu-bumbu, artinya hidup kita itu beragam dan punya semangat yang lebih tinggi. Itu aja sih.